Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas materi tentang warisan kebudayaan Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fendi dari 11 IPS 2 absen 15. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri pada abad ke-7 sebelum Masehi. Terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut bahwa kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang. Sementara sebagai lain percaya kalau kerajaan ini berlokasi di Miaganawan, Jambi. Merujuk kepada kerajaan ini pun cukup banyak, yaitu berupa prasasti, naskah, piagam, serta berita dari Cina. Sriwijaya meninggalkan prasasti di dalam dan luar negeri. Beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya yang berada di dalam negeri adalah prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Amoghapasa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan di luar negeri adalah prasasti Linggor, prasasti Nandala, prasasti Leiden. Dari sisi politik, kerajaan Sriwijaya berhasil mengembangkan politik ekspansi. Karena itu, kerajaan ini mendapat julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Mahaka dan dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan internasional. Yang kedua adalah Mataram kuno. Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Mereka meninggalkan banyak prasasti, yaitu prasasti Martiasi, prasasti Kedu, prasasti Kalasan, prasasti Kalitung, prasasti Kelurak, prasasti Dinoyo, dan prasasti Canggal. Dari politik, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Kerajaan ini tergolong ke dalam kerajaan agraris yang rakyatnya bermata pencarian sebagai petani. Tapi karena Mataram kuno cenderung tertutup, mereka mengalami sedikit kesulitan dalam hal pengembangan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno menghasilkan produk-produk kebudayaan yang hingga saat ini masih dapat kita nikmati. Peninggalan dinasti Sanjaya adalah Candi Gedong Sanga dan Candi Dieng. Sementara itu peninggalan dinasti Shailendra meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Yang ketiga, Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Sejarah yang menjelaskan keberadaban kerajaan ini adalah Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menceritakan tentang raja-raja yang memerintah Singasari. Ada pula Kitab Pararaton yang memaparkan tentang misteri Ken Arok. Raja-raja yang pernah memimpin Singasari berdasarkan Negarkargama adalah Ken Arok, Anuspati, Tejoyo, Ranguwani, dan Kartanegara. Ekonomi kerajaan Singasari bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kondisi ekonomi Singasari semakin membaik di masa pemerintahan Kartanegara. Singasari meninggalkan berbagai produk kebudayaan berupa candi dan patung. Beberapa candi peninggalan Singasari adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Sementara itu, patung yang ditinggalkan adalah patung Kendes dan Kartanegara. Yang keempat adalah Majapahit. Kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan dijuluki sebagai kerajaan nasional. Kedua, karena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari. Terakhir, Kartanegara, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri
Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara kemudian diteruskan oleh Tribhuwana Tunggadewi setelah mengundurkan diri di tahun 1350. Tribhuwana Tunggadewi menunjuk anaknya Hayam Wuruk sebagai raja. Hayam Wuruk ditemani oleh Gajah Mada sebagai Majapahit. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Gajah Mada meninggal di tahun 1364 Masehi. Sementara Hayam Wuruk meninggal tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk digantikan oleh Wikrawardhana yang menjabat selama 12 tahun sebelum wafat di tahun 1429 Masehi. Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian dan perdagangan di sektor ekonomi di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Majapahit membangun jalan lalu lintas dan pelabuhan. Barang-barang yang didagangkan oleh Majapahit diantaranya adalah beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Kerajaan Majapahit meninggalkan berbagai candi sebagai produk kebudayaan. Yang pertama, Candi Panatara, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajaratu, dan Candi Tikus. Majapahit juga meninggalkan berbagai karya sastra seperti Kitab Nagakertagama, Kitab Sutasomo, Kitab Praton, dan Kitab Arjuna Wijaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nama. Sekian, terima kasih.